Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erita Vidianingrum dengan NIM 212111217, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Kaidah Usuliyah dan Fikiyah. Kaidah yang pertama yaitu al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, yang artinya ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Dalil dari kaidah ini yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan pada masa sekarang. Contoh dari kaidah ini yaitu seorang yang sholat beranggapan suatu arah itu kiblat, kemudian masuk waktu sholat berikutnya dan anggapannya mengenai kiblat itu berubah. Maka ia harus mengikuti suatu arah yang diyakininya sebagai kiblat dan tidak wajib untuk mengganti sholat yang pertamanya. Contoh dari kaidah pengecualiannya yaitu persentase pembagian harta warisan apabila terlalu banyak atau sedikit maka boleh dirubah. Kaidah yang kedua yaitu idza ji'tama'al halal wal haram ghalabal haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram dimenangkan oleh yang haram. Dalil dari kaidah ini yaitu majtama'al halal wal haram illa ghalabal halal, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul antara halal dengan haram kecuali yang haram mengalahkan yang halal. Contoh dari kaidah ini yaitu apabila seseorang yang berpuasa dan berpergian di tengah hari, ia tidak diperbolehkan untuk berbuka. Dan contoh dari kaidah pengecualiannya yaitu kasus mengenai hewan buruan yang terkena anak panah ataupun alat berburu lainnya. Kaidah yang ketiga yaitu al-itharu bil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dalil dari kaidah ini yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, yang artinya mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Contoh dari kaidah ini yaitu memberikan soft pertama kepada orang lain. Dan contoh dari kaidah pengecualiannya yaitu mementingkan orang lain hingga dirinya sendiri meninggalkan kewajibannya. Maka hal ini dihukumi haram. Kaidah yang keempat yaitu at-tabi'u tabi'un, yang artinya pengikut adalah mengikuti. Dalil dari kaidah ini yaitu sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Contoh dari kaidah ini yaitu apabila kita membeli motor, maka perlengkapannya itu ikut terbeli seperti kunci motor, BPKB, dan STNK. Contoh dari kaidah pengecualiannya yaitu apabila seseorang membeli suatu barang dan terdapat suatu hal lainnya di dalam barang itu, maka itu merupakan hak pembeli dan bukanlah hak penjualnya. Kaidah yang kelima yaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah, yang artinya tasarruf atau tindakan seorang imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalil dari kaidah ini yaitu wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Contoh dari kaidah ini yaitu tidak diperbolehkan memilih jabatan untuk yang profesinya tidak sesuai. Kaidah pengecualiannya yaitu memilih seorang imam yang fasik, walaupun itu dipandang sah di belakangnya, tetapi hal itu dibenci. Kaidah yang keenam yaitu al-hududu taskutu bisyubhat, yang artinya hukuman-hukuman itu gugur karena adanya syubhat. Dalil dari kaidah ini yaitu idra'ul hududa bisyubhat, yang artinya hindarilah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Contoh dari kaidah ini yaitu seseorang tidak dijatuhi hukuman karena ia salah mengambil barang dikarenakan barang yang diambilnya ini persis dengan yang dimilikinya. Kaidah yang ketujuh yaitu al-hurru la yadkhulu tahtal yadi, yang artinya orang merdeka tidak masuk dalam kekuasaan. Contoh dari kaidah ini yaitu apabila mengurung orang merdeka, kemudian orang itu mati karena tertimpa tembok yang roboh atau sebagainya, maka tidak wajib mengganti ruginya. Apabila itu hamba sahaya, maka wajib mengganti rugi.
Kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu orang yang merdeka itu masuk dalam kekuasaan. Kaidah yang ke-8 yaitu al-harimu lahu hukmuma huwa harimu lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalil dari kaidah yang ke-8 ini yaitu dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana pengembala yang mengembala hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Contoh dari kaidah ini yaitu wajib membasuh tangan sampai melewati siku saat berwudu agar yakin batasan tangan sudah terkena air wudu, karena membasuh tangan adalah kewajiban dalam berwudu. Kaidah yang ke-9 yaitu idza ji'tama'a amroni jinsin wahidin lam yahtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhir ghaliban, yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda makna dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dalil dari kaidah yang ke-9 ini yaitu dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh dari kaidah ini yaitu apabila kita terkena hadas kecil atau hadas besar atau junub, maka cukup bersuci dengan mandi jinabah. Kaidah yang ke-10 yaitu ikmalul kalam aula min ihmalihi, yang artinya mengamalkan suatu kalimat lebih utama daripada menyanyiakannya. Contoh dari kaidah ini yaitu orang yang berwasiat akan memberikan warisan atau hartanya kepada anak-anaknya, akan tetapi anak-anaknya ini telah tiada kecuali cucu-cucunya. Maka yang berhak menerima adalah cucu-cucunya. Kaidah yang ke-11 yaitu al-kharaju bid-domani, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan keharusan menanggung kerugian. Dalil dari kaidah ini yaitu bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukmin di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu, wahai Rasulullah, ia telah memperkerjakan atau mengambil manfaat dari budak. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contoh dari kaidah ini yaitu garansi pada alat-alat elektronik. Apabila alat tersebut rusak, maka pembeli dapat menukarkan kembali dengan penjual tidak mendapat keuntungan. Kaidah yang ke-12 yaitu al-khuruju minal hilaf mustahabun, yang artinya keluar dari hilaf adalah diutamakan. Dalil dari kaidah ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan, karena kebanyakan persangkaan itu adalah dosa. Contoh dari kaidah ini yaitu disunahkan menggosok dengan tangan pada anggota wudu keluar dari hilaf ulama-ulama yang mewajibkan. Sedangkan kaidah pengecualiannya yaitu seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Suraiji, salah seorang dari ulama Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa ia membasuh telinga beserta wajah dan menyapunya bersama wajah.